Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam, pagi Bu. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Baik, sebelumnya Ibu izin perkenalkan diri. Nama Ibu Yolanda Yuandepa dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Jadi pada kesempatan hari ini Ibu diberi kesempatan untuk mengajar di kelas ini pada mata pelajaran konstruksi bangunan. Nah, sebelum kita mulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk itu Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, ketua kelas di kelas ini siapa ya? Putri Bu. Oke, baik Putri. Kepada Putri, Ibu minta tolong untuk maju ke depan dan memimpin doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada Putri yang sudah memimpin doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan dimulainya kelas pada hari ini dengan membaca doa, semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai pada kelas hari ini, Ibu ingin berkenalan dengan kalian. Maka dari itu, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama itu ada Aldi. Aldi ada? Baik. Alia? Oke. Bagas? Ya. Cikal? Dendi? Sakit Bu. Oke, sakit. Baik, selanjutnya Eva. Eva ada? Selanjutnya ada Isna. Hadir. Randy. Oke, Rifki. Oke, baik. Baik, setelah saya mengenal kalian semua, sebelum kita masuk pada materi kita, Ibu ingin bertanya, elemen struktur bangunan di gedung ini, ataupun di rumah kalian itu ada apa aja sih menurut kalian? Tembok. Ya, Ubin. betul. Atap. Bisa. Pintu. Baik. Oke, terima kasih atas jawaban kalian. Nah, dari jawaban yang tadi yang sudah disebutkan, itu ada benar dan ada salahnya. Salahnya di mana? Ada di bagian menyebutkan pintu. Pintu itu tidak termasuk kepada struktur bangunan, melainkan pintu termasuk pada furnitur bangunan. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini mengenai jenis dan fungsi elemen struktur pada bangunan, kita simak dulu video yang sudah Ibu siapkan. Jadi mohon diperhatikan baik-baik videonya ya. Nah, setelah kalian melihat video yang sudah kalian tonton barusan, Ibu akan menjelaskan secara detail
mengenai materi kita pada hari ini, yaitu jenis dan fungsi elemen struktur bangunan. Nah, pengertian dari elemen struktur bangunan sendiri adalah suatu bagian-bagian dari sebuah bangunan yang membentuk sebuah gedung atau bangunan. Nah, elemen struktur ini perlu sekali direncanakan dengan sebaik mungkin, baik itu dari material maupun ketahanannya. Kenapa? Nah, kekuatan pada struktur bangunan itu sendiri akan berpengaruh kepada kenyamanan bagi si penghuni bangunan tersebut. Maka dari itu, perencanaan suatu elemen struktur bangunan ini harus sangat diperhatikan dengan sebaik mungkin dan diperhitungkan secara matang-matang. Nah, struktur bangunan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu struktur bangunan bagian atas dan struktur bangunan bagian bawah. Nah, apa sih struktur bangunan bagian atas dan struktur bangunan bagian bawah? Kita mulai dari struktur bangunan bagian bawah. Pengertian dari struktur bangunan bagian bawah adalah suatu struktur yang memiliki peran penting untuk menopang beban di atasnya. Selanjutnya, pengertian dari struktur bangunan bagian atas yaitu suatu struktur yang memiliki peran menopang beban di atasnya. Nah, bedanya adalah struktur bangunan bawah ini berhubungan langsung dengan tanah, sedangkan struktur bangunan atas hanya berhubungan dengan struktur bangunan bagian bawahnya saja. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bagian apa saja dari struktur bangunan bagian bawah dan struktur bangunan bagian atas. Dapat dilihat bahwa pondasi dan seluf itu masuk pada struktur bangunan bagian bawah dan kolom, balok, dan atap itu masuk pada struktur bangunan bagian atas. Nah, kita akan bahas secara detail pada elemen-elemen pada gambar sebelumnya ini. Nah, yang pertama itu ada pondasi. Pondasi adalah struktur bangunan bagian bawah yang berhubungan langsung dengan tanah yang berfungsi untuk menopang beban di atasnya, baik itu beban mati maupun beban hidup. Nah, jenis pondasi itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Apa bedanya pondasi dangkal dan pondasi dalam? Bedanya adalah di kedalamannya. Pondasi dalam itu memiliki kedalaman lebih dari 5 meter, sedangkan pondasi dangkal memiliki kedalaman hanya 80 cm sampai 1 meter saja maksimumnya. Nah, jenis dari pondasi dangkal ini yaitu terdapat ada pondasi batu kali, pondasi footplat atau biasa disebut cakar ayam. Selanjutnya pondasi sumur dan pondasi rakit. Nah, pondasi dalam ini terdapat ada pondasi tiang pancang dan pondasi tiang borpile yang biasa digunakan untuk pembangunan gedung bertingkat. Nah, di sini terdapat contoh-contoh gambar dari jenis pondasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada pondasi batu kali, pondasi footplat, pondasi sumur, pondasi rakit, pondasi tiang pancang, dan pondasi borpile. Ini adalah gambar detail dalamnya suatu pondasi. Itu ada pondasi pondasi footplat dan pondasi batu kali. Nah, selanjutnya kita masuk kepada elemen sloof pada struktur bangunan. Sloof adalah beton bertulang yang diletakkan secara horizontal di atas pondasi yang berfungsi sebagai meratakan beban yang diterima kolom menuju pondasi agar tidak terjadi penurunan. Nah, di sini terdapat gambar sloof itu sendiri. Nah, di sampingnya lagi juga itu terdapat gambar sloof secara detailnya.
Selanjutnya, kita masuk pada elemen kolom struktur bangunan. Pengertian dari kolom itu sendiri adalah batang tekan vertikal yang letaknya di atas roof tadi, yang memikul beban dari balok. Fungsi kolom itu sendiri adalah meneruskan beban yang ada di atasnya, yaitu balok dan atap, untuk diteruskan ke pondasi lalu menuju ke tanah. Nah, kolom ini terbagi menjadi dua, yaitu kolom utama atau kolom struktur dan kolom praktis. Kolom struktur itu adalah penyangga beban utama pada struktur bangunan yang menopang keseluruhan bangunan. Nah, sedangkan kolom praktis itu bisa dibilang sebagai pembantunya kolom utama yang membantu kolom struktur untuk menopang beban dinding. Nah, di sini dilihat perbedaannya kalau kolom struktur itu ukurannya lebih besar dan kolom praktis itu ukurannya lebih kecil. Dan letak kolom praktis itu letaknya di dalam bangunan, tidak di tepi-tepi bangunan. Selanjutnya kita masuk pada elemen ring bulk atau balok. Ring bulk adalah struktur yang diletakkan di atas pasang bata di bawah rangka atap yang menopang konstruksi atap sebagai pengait pasangan dinding dan atap. Baik, setelah Ibu menyampaikan materi mengenai jenis dan fungsi elemen struktur bangunan, di sini Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok, di mana satu kelompok ini terdiri dari 5 orang, namun pembagian kelompok diatur oleh ketua kelas. Nah, tugasnya sendiri itu adalah kalian mengobservasi dan mengidentifikasi elemen dari bangunan tersebut, serta bahan material apa saja yang digunakan, berapa ukurannya, dan segala macamnya. Nah, dari hasil observasi yang kalian dapatkan itu, kalian rangkum ke dalam PPT. Setelah itu, tiap kelompoknya harus mempresentasikan hasil observasi tersebut. Nah, tugas ini dari PPT tersendiri dikumpulkan dengan deadline tanggal 15 Juni 2023. Mempresentasikannya akan ditentukan di lain waktunya. Baik, sebelum kita sudahi kelas hari ini, Ibu ingin bertanya, kira-kira terdapat elemen apa saja yang terdapat pada struktur bangunan? Kolom. Ya. Ring block. Ya. Slope. Oke. Ya, ada slope, ada pondasi, dan rangka atap. Nah, dari elemen-elemen yang sudah disebutkan tadi, bagian struktur atasnya itu apa? Dan bagian struktur bawahnya itu apa? Pondasi. Slope. Itu termasuk bagian struktur apa? Atas atau bawah? Bawah. Betul. Nah, berarti untuk kolom balok dan atap ini masuk ke bagian struktur atas ya. Nah, oke. Ibu ingin bertanya lagi, elemen yang berfungsi untuk menopang beban balok itu apa ya? Elemen apa? Kolom. Betul. Oke. Mungkin dapat Ibu simpulkan dari materi yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa struktur bangunan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu struktur bangunan bagian atas dan bagian bawah. Struktur bagian bawah terdiri dari pondasi dan slope, dan struktur bangunan bagian atas terdiri dari kolom, balok, dan atap. Nah, fungsi dari
Fungsi dari pondasi tersebut adalah menopang beban di atasnya, di mana beban tersebut akan disalurkan menuju tanah, dan sloof ada berperan sebagai pengikat antara kolom dan pondasi untuk dapat meratakan pula beban di atas sloof menuju pondasi. Selanjutnya pada elemen kolom memiliki fungsi untuk menopang beban balok dan memiliki fungsi untuk menopang beban dinding. Setelah itu ada ring bulk atau balok yang berfungsi untuk menopang beban rangka atap. Dan dilanjutkan dengan atap dan yang terdiri dari rangka atap dan penutup atap. Rangka atap itu sendiri memiliki berbagai macam bentuk dan memiliki berbagai macam material. Nah, bentuk dari rangka atap itu sendiri tergantung dengan material apa yang akan digunakan. Selanjutnya, penutup atap itu adalah untuk melindungi bangunan bagian dalamnya agar terhindar dari berbagai macam gangguan dari luar bangunan. Oke. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Mohon dikerjakan dengan sebaik mungkin penugasan yang tadi Ibu berikan. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.